Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran ini membahas tentang macam-macam tradisi gotong royong di Indonesia. Karya Rio Intan Oktaviantoro. Gotong royong adalah salah satu ciri khas yang masih melekat dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Secara garis besar, gotong royong tertuang pada Pancasila dalam sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Adapun tujuan gotong royong, pertama, mengajak setiap individu untuk bekerja sama, meningkatkan tali persaudaraan dan kebersamaan antar warga, membuat harga agar lebih kompak serta saling mengenal satu sama lain, membuat suatu pekerjaan agar menjadi lebih ringan, mempererat rasa kesatuan dan persatuan, menghemat pengeluaran dan mempercepat suatu pekerjaan. Kemudian manfaat gotong royong, pekerjaan selesai dengan cepat, dapat terjalinnya rasa solidaritas dalam lingkungan masyarakat, persaudaraan dan kebersamaan sesama warga semakin erat, keamanan lingkungan semakin terjamin dengan rasa persaudaraan dan kebersamaan, ketentraman dan kedamaian akan diperoleh jika antar sesama warga saling peduli. Gotong royong tidak mengenal perbedaan sehingga semua akan terasa sama. Nilai-nilai yang ada di dalam gotong royong, yang pertama, kebersamaan. Gotong royong mencerminkan kebersamaan yang tumbuh dalam lingkungan masyarakat. Yang kedua, persatuan. Kebersamaan yang terjalin dalam gotong royong sekaligus melahirkan persatuan antar anggota masyarakat. Yang ketiga, rela berkorban. Gotong royong mengajari setiap orang untuk rela berkorban. Yang keempat, tolong menolong. Gotong royong membuat masyarakat saling bahu-membahu untuk menolong satu sama lain. Yang kelima, sosialisasi. Gotong royong dapat membuat manusia kembali sadar jika dirinya adalah makhluk sosial. Nah, sekarang berikut macam-macam tradisi gotong royong ada di Indonesia. Mari mengetahui lebih banyak lagi macam-macam tradisi yang unik tentang gotong royong di Indonesia. Yuk disimak baik-baik. Yang pertama, ada tradisi Rambu Solok di Toraja. Tradisi upacara pemakaman yang cukup terkenal dan melibatkan banyak orang dalam prosesnya. Dalam tradisi ini akan disuguhkan sebuah pertunjukan kesenian yang berguna untuk memeriahkan serta memberikan penghormatan terakhir untuk orang yang sudah meninggal. Biasanya, pertunjukan musik daerah dan tarian tradisional turut memeriahkan upacara pemakaman ini. Di antaranya adalah Pak Bodong, Pak Rading, Pak Katia, Pak Dondi, Pak Sailo, Pak Papang, dan Pak Salia Tedong. Tradisi Rambu Solok ini melambangkan kehidupan masyarakat Toraja yang saling gotong royong di kehidupan sehari-hari, apalagi masyarakat di sana menganggap bahwa Rambu Solok menjadi penentu posisi arwah yang meninggal, apakah menjadi arwah gentayangan atau bambu, arwah setingkat dewa atau mebali puang, atau menjadi arwah pelindung Dayalita. Kemudian selanjutnya ada tradisi gotong royong yang berasal dari Sulawesi Selatan ini. Tradisi Muraka Bola ini sudah ada sejak lama dan telah diturunkan kepada generasi selanjutnya hingga hari ini. Yang paling unik dari tradisi Muraka Bola adalah kegiatan gotong royong masyarakat dalam memindahkan sebuah rumah dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Tentunya berat rumah yang dipindahkan bisa mencapai puluhan ton. Belum lagi lokasi baru juga biasanya cukup jauh. Oleh karena itu, dalam tradisi ini perlu melibatkan puluhan hingga ratusan warga. Biasanya para warga menggunakan bambu untuk mengangkat rumahnya. Selain itu, tradisi Muraka Bola juga memiliki nama lain, yakni Mapalater, yang berarti mengajak warga untuk bersama-sama membantu warga lain yang akan memindahkan rumahnya. Setelah rumah selesai dipindahkan, maka akan diadakan acara syukuran atau yang disebut Baca Bara Janji. Selanjutnya ada tradisi gotong royong bernama Sinoman yang biasa dilakukan oleh kalangan masyarakat Jawa. Tradisi Sinoman ini biasanya dapat dijumpai pada sejumlah penyelenggaraan acara yang menggunakan tradisi Jawa seperti acara pernikahan misalnya. Selain itu, tradisi ini melibatkan seluruh warga, baik itu perempuan maupun pria. Para perempuan akan diminta untuk membantu di dapur, sedangkan para pria diminta untuk membantu hal lain seperti pendirian tenda, menata kursi dan meja, dan lain sebagainya. Namun begitu para tamu undangan pernikahan mulai berdatangan, warga yang menjalani tradisi Sinoman ini akan langsung menjamunya layaknya seorang pramusaji.
Ada pula tradisi Marsiada Pari yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat suku Karo di Sumatera Utara. Tradisi gotong royong ini biasanya dilakukan oleh beberapa orang secara kompak di ladang masing-masing dan secara bergantian. Hal itu bertujuan untuk meringankan pekerjaan yang berat. Berasal dari kata Mar, Sialap Ari, Marsiada Pari berarti memberikan dulu tenaga dan bantuan kepada orang lain, baru kemudian kita meminta bantuan dari mereka. Menariknya, untuk melakukan tradisi Marsiada Pari ini, siapa saja diperbolehkan, mau itu saudara, kerabat, teman, ataupun tetangga sekitar. Itu semua tergantung dari kesadaran sosial masing-masing individu. Lebih lanjut, tradisi ini bukan hanya sekedar gotong royong saja, tetapi dengan Marsiada Pari dapat mencerminkan nilai-nilai budaya masyarakat di Mandailing. Kemudian tradisi gotong royong selanjutnya adalah ngayah. Ngayah merupakan tradisi yang memiliki nilai kebaikan untuk semua masyarakat Bali yang terlibat di dalamnya. Tidak hanya berbentuk kegiatan sosial saja, tetapi ngayah juga merupakan suatu perintah agama yang dipercaya oleh masyarakat Bali sampai hari ini. Dalam tradisi ini terdapat beberapa kegiatan yang bisa dilakukan, seperti kegiatan tolong-menolong, berbagi, hingga bersosialisasi dengan warga sekitar. Seperti contohnya, setiap pagi mereka mengobrol dengan tetangganya, itu sudah termasuk tradisi ngayah. Dan uniknya, tradisi ngayah bisa dilakukan setiap hari. Yang terakhir yaitu tradisi gotong royong Sambatan. Tradisi ini merupakan salah satu tradisi gotong royong yang masih tetap lestari hingga saat ini. Tradisi ini hanya ditemui di pedesaan di wilayah Jawa seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Menurut KBBI, arti Sambatan adalah tolong menolong, dan dalam arti lain Sambatan adalah menolong. Sambatan adalah wujud dari sikap masyarakat pedesaan yang suka menolong dan peduli terhadap sesama. Dengan adanya gotong royong diharapkan dapat mempererat tali persaudaraan di antara warga. Dalam prakteknya, sambatan banyak dilakukan warga saat membangun atau memperbaiki rumah. Biasanya warga yang melakukan sambatan masih berada di dalam satu wilayah RT atau dusun. Mereka yang bergotong royong mendirikan rumah salah satu warga tersebut bekerja secara ikhlas tanpa adanya upah. Pihak pemohon bantuan pun cukup menyediakan konsumsi untuk para pekerja. Meskipun di era modernisasi, tradisi sambatan masih tetap ada, terutama di Desa Dero, Kecamatan Beringin, Kabupaten Ngawi. Dan masih banyak daerah di Jawa Tengah maupun Jawa Timur DIY. Sambatan juga merupakan bentuk timbal balik di mana seorang yang telah membantu akan dibantu, atau dalam bahasa Jawanya, sopo wonge nandur kebajikan mesti bakal ngunduh. Nah, itu dia tadi pemaparan materi dari perilaku gotong royong dan macam-macam tradisi gotong royong yang ada di Indonesia. Ada banyak sekali gotong royong yang ada ataupun yang tersebar di seluruh Indonesia dan memiliki ciri khas sendiri-sendiri, ataupun misal dari kegiatannya ataupun bahasanya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuanmu tentang macam-macam gotong royong yang ada di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.